Nah, ini to-do list sebelum kita melakukan, sebelum kirim lamaran. Secara umum, teman-teman, ini yang butuh kita cek-cek ya, teman-teman, kalau kita mau kirim-kirim lamaran, sebenarnya yang perlu dicek pertama kali adalah mindset diri kita. Kita beneran pengen kerja nggak? Eh, kita beneran pengen kerja nggak? Apa sih yang pengen kita dapetin dari pekerjaan itu? Kemudian saat melamar itu penting buat kita itu menyesuaikan diri kita dengan posisi yang jangan pekerjaan yang itu tuh gak sesuai dengan kapasitas kita. Contoh, teman-teman masih fresh graduate belum punya pengalaman pekerjaan. Pengalaman pekerjaannya itu masih di freelance misalkan. Jangan melamar pekerjaan dengan jabatan manajer. Pasti ketolak. Itu juga sebaliknya. Teman-teman yang sudah punya banyak pengalaman kerja, gitu ya, punya banyak pengalaman kerja, at least 5 tahun lah, punya pengalaman kerja 5 tahun lah di posisi staff, SPV ya biasanya kalau 5 tahun tuh udah SPV atau bahkan mungkin manajer. Terus tiba-tiba ngelamar posisi staff, itu juga pasti nggak diterima, gitu ya. Jadi perlu dipahami oleh teman-teman kapasitasnya itu di mana, gitu-gitu. Atau misalkan, oh saya kapasitasnya itu masih pengalaman 3 tahun, tapi mau daftar konsultan, nggak akan diterima, gitu-gitu. Apalagi teman-teman nggak punya background, misalkan consulting yang benar-benar mengkonsulting orang gitu ya, atau mengkonsulting sebuah perusahaan gitu, itu nggak akan terima. Jadi backgroundnya terlalu kontras juga akan sulit, teman-teman. Contoh, teman-teman tuh kerjanya di pabrik sebagai operator mesin gitu ya, sebagai operator mesin. Terus kepingin beralih tiba-tiba ngelamar pekerjaan sebagai katakanlah ads spesialis digital marketing tuh bagian ads spesialis, ya pasti nggak keterima itu gitu, nggak ada backgroundnya gitu. Teman-teman harus harus melihat gapnya dulu. Oh, saya pengen switch bidang misalkan. Saya awalnya misalkan pekerja pabrik, tapi saya kepengen ke digital marketing misalkan. Gapnya dilihat dulu. Teman-teman punya nggak sertifikasi atau training-training yang berhubungan dengan digital marketing? Kemudian pernah nggak mengerjakan project-project walaupun itu project gratisan ya, project gratisan marketing atau self project istilahnya. Nah, itu dipenuhi teman-teman tuh mau switch ke marketing tuh bisa gitu-gitu. Kalau awalnya tapi baik dari pengalaman pelatihan, training, sertifikasi, pengenalan, nggak ada ke arah sana, ya jelas lah nggak bakal diterima gitu. Jadi jangan-jangan sama ini bukan bukan karena teman-teman tuh eh, nggak apa ya, istilahnya nggak ada value-nya, bukan gitu ya. Barangkali teman-teman belum melakukan analisis gap-nya ini loh. Jadi kayak cuma lempar-lempar jala aja lamaran-lamaran, terus kayak berharap nanti akan ada yang dipanggil. Nah, kalau yang kamu lamar itu pekerjaan yang kamu tidak sesuai dengan kriteria, jelas akan tereliminasi. Nunggu itu mah, itu gitu. Nggak usah ditunggu dipanggil, itu gitu. Itu ya, teman-teman. Jadi cek mindset dan value diri ini penting. Jadi istilahnya kayak kita melakukan skill gap analysis dulu atau apa ya, bukan karir gap ya. Ya mungkin bisa jadi karir gap kalau teman-teman switch karir atau masih baru ya di dunia kerja kayak gitu. Lalu baru nih cek tools, kemudian cek relasi dan cek personal brandingnya teman-teman. Mungkin itu teman-teman justru checklistnya ya. Oke, Kak, ada tips and trick bagaimana cara konversi pengalaman kita saat kerja freelance ditaruh di CV untuk kita apply lamaran kerja. Oke. Nanti dibahas ya Kak Zaki ya. Setelah ini kita akan masuk ke CV nih. Oke. Nah, persiapan adalah kunci. Nah, ini nih kita mulai masuk tips untuk tidak kaku. Oke, ya saya pernah tuh Mas Fakih ngalami juga awal-awal interview bahasa Inggris.
Oke, nanti kita bahas juga ya. Kita singgung sekilas juga nih terkait interview. Oke, eh, kita masuk ke CV dulu. Ini yang mungkin jadi pintu gerbang ya. Sekarang tuh CV, portofolio, LinkedIn itu jadi pintu gerbang banget nih untuk memasuki dunia karir ya, teman-teman. Nah, secara umum ada 3 jenis format CV, teman-teman. Yang pertama itu eh, kronologi terbalik. Jadi pengalaman kerja terakhir itu didahulukan, pengalaman kerja paling terakhir dan paling relevan, baru kemudian pengalaman-pengalaman kerja yang lain. Pengalaman kerja di sini, kalau yang eh, masih akan melamar pekerjaan, itu boleh memasukkan pengalaman magang, kemudian pengalaman project, freelance, dan part-time. Itu boleh dimasukkan, teman-teman. Nah, sedangkan bagi yang sudah berpengalaman lama di dalam berkarir gitu ya, masukkan pengalaman-pengalaman yang relevan dengan bidang yang mau diambil. Misalkan biasanya kalau udah karir lama itu kan ini ya mereka mungkin udah punya preferensi ya, kayak misalkan saya udah karir 10 tahun, preferensinya di HR, learning and development kayak gitu. Berarti pekerjaan-pekerjaan yang akan saya tampilkan di CV, pengalaman kerja yang akan saya tampilkan di CV adalah yang berhubungan dengan itu. Nah, itu gitu, berhubungan dengan HR, berhubungan dengan learning and development. Kan ada juga pengalaman kerja saya yang nggak relate dengan itu, kayak sales, ya kan itu kan nggak relate dengan itu ya. Terus CV yang fokusnya pada keahlian dan pencapaian. Lalu ada CV kombinasi. Nah, ini nih CV kombinasi ini tuh yang sekarang banyak digunakan ya di apa namanya untuk melamar pekerjaan. Nah, nanti saya tunjukkan contohnya. Sorry, sorry. Saya next dulu. Nah, ini coba saya spill ya cara HR dalam melihat CV. Bagi perusahaan yang itu eh, analisis CV-nya masih dianalisis oleh recruiter, HR itu hanya punya waktu 7 sampai 10 detik untuk melihat CV, teman-teman. Jadi CV itu eh, usahakan menarik bahkan dari sisi ringkasan awal tentang diri teman-teman. Upayakan itu udah menarik gitu ya. Baru nanti di bawah-bawahnya nanti tampilkan kayak pengalaman-pengalaman yang relevan dan lain-lain. Nah, jadi 7 sampai 10 detik itu gimana caranya kita bisa memikat gitu ya dari pandangan pertama doang nih gitu. Nah, kalau perusahaan yang sudah punya software ATS itu justru pakai keyword. Jadi file CV-nya teman-teman itu akan dimasukkan ke dalam sebuah software gitu ya, software ATS untuk menyaring tingkat kecocokan. Jadi misalkan keyword yang dipasang tuh skillnya apa, pengalamannya apa gitu ya, udah di set tuh sama perusahaan. Nah, filenya itu dimasukin, oh ini tingkat kecocokannya di atas 80%. Jadi shortlist candidate gitu. Kalau kecocokannya di bawah 80%, nggak jadi shortlist candidate atau nggak jadi shortlist candidate alias tidak diterima di seleksi berkas. Itu ya, teman-teman, cara kerjanya. Bagi kalau teman-teman lamarnya itu di eh, multinational company ya, atau em, apa intinya perusahaan-perusahaan swasta, startup gitu ya, biasanya udah pakai ATS, jadi nggak yang dilihat manual sama HR-nya. Kalau perusahaan swasta yang level-level middle itu mungkin masih ada yang pakai ini ya, recruiter. Nah, tiap HR itu punya preferensi masing-masing dalam melihat CV. Jadi kadang mereka tidak melihat umur, tapi melihat background pendidikan. Ada yang nggak lihat umur, nggak lihat background pendidikan, tapi langsung lihat ke work experience-nya. Nah, sehingga pastikan apa namanya di aspek-aspek penting seperti work experience, kemudian pendidikan, portofolio, sertifikasi, training itu relevan sehingga HR itu udah oh ini paket komplit nih. Dia work experience-nya relevan, kemudian training and sertifikasinya juga relevan. Nah, itu gitu ya. Jadi soalnya kita nggak mungkin dong bikin CV dengan beragam banget eh, customnya gitu. Kita hanya butuh CV itu mungkin beberapa custom sesuai dengan balik lagi bidang yang kita
bidang yang kita inginkan atau yang kita kuasai itu apa. Misalkan nih, untuk yang awal-awal kan biasanya entry level ya, teman-teman yang fresh graduate kan lamarnya ke entry level. Entry level itu staff. Misalkan kalau ke HR, mungkin jadi staff HR atau staff admin ya, atau staff learning and development. Nah, itu nanti CV-nya teman-teman itu ya udah fokusnya itu custom ketiga itu aja. Misalkan sebagai oh ini nih CV khusus kalau aku ngelamar admin. Oh ini CV khusus aku ngelamar staff rekrutmen. Oh ini aku CV khusus ngelamar learning and development. Udah itu aja. Berarti customnya bikin tiga. Kalau teman-teman misalkan, oh saya pengen ke desain grafis sama misalkan sosial media spesialis, berarti ya udah bikin CV-nya dan portofolionya itu ya dua khusus itu aja, jangan satu. Ya, jadi CV itu ada beberapa custom. Kalau teman-teman masih awal-awal mau ngelamar ya, itu ada beberapa custom. Sesuaikan dengan potensi yang teman-teman punya, itu gitu. Itu ya, itu. Nah, lanjutnya. Nah, ini apa sih bedanya CV dan portofolio?